Untuk memulai pengisian BKD dosen, kita awali dengan login di situs sisterkemdikbud.go.id dulu dengan user masing-masing. Kita masuk dulu, terus kita inputkan user masing-masing dosen. Contohnya setelah login, pastikan di peran saat ini itu adalah dosen di prodi mana kita ditugaskan. Setelah itu kita pilih menu layanan BKD, kemudian di rekap kegiatan. Ini kita lihat ini di halaman rekap kegiatan ini adalah rekap kegiatan BKD tiap periodenya, dan ini periode-periode sebelumnya. Kalau yang hijau dan biru berarti sudah terlaksana. Dan sekarang yang sedang berjalan itu berarti yang paling atas ini sedang berjalan dan bisa kita laksanakan pengisian BKD. Untuk berikutnya yang perlu dilaksanakan sebenarnya biar isian atau beban kerja terkait pendidikan, penelitian, pengabdian dan juga penunjang ini atau kewajiban sektor nanti bisa terisi otomatis dari portofolio. Tentunya kita misalkan tarik kinerjanya ini berarti nanti akan laporan BKD kita akan menarik dari portofolio aplikasi. Untuk BKD yang harus kita isi, berarti ada tanda atau warna kuning di laporan. Nah, seperti itu. Ini berarti sesuai dengan keterangan bahwa pengisian rencana akan otomatis terisi jika laporan kinerja semester tersebut sudah divalidasi. Berarti ini nanti di bagian rencana ini akan diisi otomatis, nanti laporan ini akan kita isi. Nah, kita harus mengisi di laporan, lalu nanti akan otomatis terisi di rencana. Kita coba masuk di laporan. Ini yang perlu diperhatikan bahwa ini sebenarnya bahwa tanggal-tanggal ini yang perlu kita waspadi, bahwa di laporan BKD yang sedang berjalan, yang harus kita isikan itu yaitu tanggal penarikan, periode pengisian, dan juga periode penilaian yang harus kita waspadi. Jadi kapan kita bisa menarik kinerja, terus kemudian kapan kita harus mengisi tahap pengisiannya dan tahap penilaiannya. Itu harus dilaksanakan sesuai dengan PO BKD tahun 2021. Sesuai dengan PO BKD bahwa tridharma perguruan tinggi kita itu harus kita laporkan lewat sistem, baik di pendidikan, terus kemudian penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Ini harus terisi dan nanti kita lakukan. Dan itu juga ada pelaksanaan penunjang.
penunjang nanti juga akan otomatis masuk di laporan BKD kita. Untuk lebih mudahnya coba kita usut di simpulan. Operasinya langsung kita klik aja di simpulan. Simpulan BKD kita tahun metode yang berjalan. Ini contohnya ini. Ini adalah poin-poin dari laporan BKD yang harus diisi, baik di pendidikan, pengabdian, dan juga penunjang. Mana yang tidak boleh kosong, mana yang boleh kosong ini beda-beda nanti. Misalkan ini ada dosen dengan beban tugas yang lain, misalkan menjadi kajur, kaprodi, parek, misalkan, atau wadir, dan seterusnya. Nanti ini beda nanti. Ada yang harus diberikan kosongnya atau tidak wajib diisi, dan seterusnya. Ini saya contoh ini yang umum pada umumnya, yaitu bahwa pengisian BKD di 4 poin ini yang tidak boleh kosong semua. Misal saya ini berarti ini adalah poin SKS BKD yang sudah terindukkan. Ini didasarkan dari poin-poin pendidikan, misalkan ini berarti mengambil dari pendidikan. Ini berarti pendidikan itu apa saja, berarti bisa lihat ini. Contohnya ini berarti pendidikan pengajaran misalnya. Berarti ini berarti ini adalah pengajaran yang dilakukan di periode yang harus dilaporkan, yaitu periode 2024-2026. Ini berarti melakukan pengajaran ini ditarik atau tersinkron dengan feeder. Tinggal ini yang merah ini apa, berarti tinggal kita melengkapi bukti aja atau dokumen bukti yang harus kita lakukan. Contoh ini berarti di periode 2024-2025 saat ini ada di bidang pengajaran ini, pendidikan bidang pengajaran ini ada 7 berarti yang harus dilengkapi dokumennya. Untuk bimbingan seminar ini kosong, untuk bimbingan KKN kosong, dan seterusnya. Untuk bimbingan mahasiswa ini ada, berarti membimbing laporan tugas akhir, contohnya ini laporan tugas akhir. Ini tinggal mengupload nanti SK atau bukti-bukti yang lain. Ini contohnya ini pengujian mahasiswa. Menguji sebagai anggota penguji, menguji tugas akhir kelihatannya. Ini di pendidikannya ada sub-sub beban kerja yang bisa kita isikan ini. Contohnya pengajaran ini tersinkron dengan feeder. Ini contohnya ini 7 masa pengajaran yang perlu bukti ajarnya tentunya. Kemudian ada nanti bidang seminar dan seterusnya. Kita lihat ini ada ini bimbingan mahasiswa, ini ada pengujian mahasiswa. Memang kalau dirasa ada poin, misalkan ini subpoin ini misalkan
membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya ini tertinggal. Kita pastikan juga, ini bisa kita pastikan di menu pelaksanaan pendidikan yang ini, di dashboard yang ini, menu pelaksanaan pendidikan. Kita lihat nanti di pembimbingan dosen misalkan yang kelihatannya pernah melaksanakan tapi belum masuk. Ini bisa kita cek lagi dan kita inputkan sendiri. Ini contohnya ini. Ini dosen, bisa kita isi. Misalkan lagi di bidang pendidikan di orasi ilmiah. Orasi ilmiah belum ada di laporan BKD. Bisa kita isikan manual, ada yang bisa kita isikan manual, tinggal kita nambah sini poin pendidikan ini berarti kita pilih jadi master orasi ilmiah dan kita tinggal mengisi desain-desain yang lain. Dan juga nanti tentunya yang terpenting adalah dokumen buktinya, dan baru nanti kalau sudah kegiatan-kegiatan yang inputan manual yang kita sudah kita inputkan, nanti kita pastikan lagi di rekap BKD, ya, di laporan ini kita cek lagi pendidikan, hal-hal yang kayaknya tertinggal dan sudah kita isikan secara manual di portofolio sebelumnya, kita validasi lagi. Sama seperti poin yang lain, poin penelitian misalkan ada penelitian mana yang sudah terisi dan belum. Nah, ini contohnya ini pemasukan penelitian. Untuk pastinya tentunya coba kita tarik kinerja satu orang, apakah ada kinerja baru portofolio. Kalau tidak ada, kita pastikan lagi. Misalkan ini ada yang tertinggal, kita lihat misalkan ada penelitian yang outputnya itu publikasi karya misalkan, kita cek ini berarti sama seperti tadi yang di menu pendidikan atau kategori pendidikan, dilihat di portofolio di penelitian ini. Misalkan ini publikasi karya, kita lihat, kita pastikan ternyata mana yang tertinggal. Kita coba tarik dari data Sinta, berarti dia tersinkron dengan Sinta. Nah, ini berarti ini ada data-data yang baru yang perlu kita tambahkan, itu yang bisa kita masukkan ke BKD itu. Telah tersinkron dengan Sinta. Oke, setelah semua lengkap, baik dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, serta kewajiban lektor juga semua sudah lengkap, termasuk kelengkapan bukti-bukti yang sudah lengkap. Dan dipastikan di simpulan ini minimal SKS dan maksimal SKS ini terpenuhi atau hijau semua. Berarti kan sudah. Kalau sudah hijau semua dan bukti sudah, kita tinggal laksanakan simpan permanen dengan tujuan biar operator BKD PP nanti bisa melaksanakan penguploadan asesor buat
nilai BKD kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat untuk tutorial pelaksanaan atau pengisian BKD bagi para dosen.